Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian ini Paulus berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia. Ia mengatakan bahwa karunia memang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari Roh yang sama. Lalu Paulus memakai gambaran yang sangat indah. Tubuh itu satu, tetapi memiliki banyak anggota, dan setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali manusia merasa dirinya kurang berarti ketika membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ada yang merasa hidupnya biasa saja. Ada yang merasa dirinya tidak sepenting orang lain. Ada yang diam-diam merasa tertinggal karena jalannya berbeda dengan orang lain. Kita hidup di zaman ketika manusia mudah mengukur nilai dirinya dari pencapaian yang terlihat. Siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih dikenal, siapa yang hidupnya tampak lebih hebat. Dan tanpa sadar, banyak orang mulai merasa kecil terhadap hidupnya sendiri. Padahal melalui surat ini, Tuhan mengingatkan sesuatu yang penting. Tidak semua orang dipanggil untuk jalan yang sama, dan tidak semua orang harus menjadi seperti orang lain. Karena Roh Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan manusia. Ada yang dipanggil untuk memimpin, ada yang menguatkan orang lain lewat perkataannya, ada yang setia bekerja setiap hari demi keluarganya. Ada yang diam-diam menjadi penghibur lewat perhatian sederhana yang jarang dilihat orang. Dan semuanya tetap berharga di hadapan Tuhan. Karena seperti tubuh yang membutuhkan banyak anggota, hidup juga membutuhkan banyak peran yang berbeda. Tidak semua menjadi tangan, tidak semua menjadi mata, namun setiap bagian tetap memiliki arti. Mungkin hari ini ada hati yang diam-diam merasa hidupnya kurang berarti, merasa kalah dibanding orang lain, merasa tertinggal, atau merasa apa yang dilakukan setiap hari tidak cukup berharga. Namun melalui perikop ini, Tuhan mengingatkan, hidup kita tidak menjadi berharga karena kita sama seperti orang lain. Hidup kita berharga karena Tuhan sendiri yang memberi tempat dan tujuan bagi setiap diri kita. Dan mungkin inilah yang paling penting untuk diingat pada hari Pentakosta ini. Roh Kudus
tidak datang untuk membuat semua orang menjadi sama. Roh Kudus hadir untuk mempersatukan banyak pribadi yang berbeda menjadi satu tubuh dalam kasih Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu terus hidup dengan membandingkan diri. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Ia hanya meminta kita untuk setia menjalani bagian hidup yang telah dipercayakan kepada kita. Dan mungkin selama ini kita merasa hidup kita tidak cukup berarti karena tidak sebesar atau sehebat orang lain. Padahal bisa jadi justru melalui kesetiaan kecil yang terus kita jalani setiap hari, Roh Tuhan sedang bekerja dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk berhenti membandingkan hidup kami dengan orang lain. Tolonglah kami untuk melihat bahwa setiap hidup memiliki arti dan tujuan di hadapan-Mu. Dan ketika kami merasa kecil atau tidak berharga, ingatkanlah kami bahwa Roh-Mu tetap bekerja dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk setia menjalani bagian hidup yang Engkau percayakan dan memakai hidup kami untuk membawa kasih dan kebaikan bagi sesama. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.